Selamat pagi anak-anak kelas 2E yang Ibu Eko sayangi. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja bukan? Bu Eko di sekolah juga baik-baik saja. Semoga kalian di rumah selalu baik, selalu sehat bersama orang tua. Pada pagi hari ini kita lanjut belajar tema 1 subtema 4 ya, hidup rukun di masyarakat. Minggu lalu Bu Eko sudah sampai dengan PB3. Sekarang kita lanjut dengan PB4 ya. Tema 1, subtema 4, PB4, 5 dan 6 ya. Kalian buka halaman 169 ya, halaman 169. Di PB4 ini ya kita akan belajar mengenai kalimat penolakan. Yang kedua, karya seni ya dari bahan alam, karya seni dari bahan alam. Yang ketiga, operasi bilangan cacah ya. Kalimat penolakan sudah kemarin ya di subtema 4 PB 123 ada, kemudian karya seni dan operasi bilangan cacah juga sudah ada ya. Kita lanjut ya, PB4 ya. Sebelum belajar kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini sampai pagi ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk belajar ya. Semua itu adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, hidup bermasyarakat itu harus saling membantu dan menghargai antara satu sama lain ya. Kita harus saling membantu dan menghargai antara tetangga, antar keluarga. Nah, di PB4 ini kita belajar mengenai hidup rukun di masyarakat ya. Jadi hidup bermasyarakat ya harus mau bekerja sama dan harus mau bergotong royong ya. Bersyukurlah kita hidup di Indonesia ini karena bangsa kita, bangsa Indonesia ya, menjunjung tinggi nilai gotong royong, menjunjung tinggi nilai gotong royong ya. Gotong royong itu adalah bekerja sama ya, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang golongan. Jadi kita harus sama. Karena masyarakat kita ini bermacam-macam ya, ada suku Jawa, suku Sunda, ada orang Cina ya, suku Batak, bermacam-macam. Jadi kita harus tetap rukun bersama lain suku ya. Bermacam-macam agama juga di masyarakat, ada Islam, ada Kristen, Katolik, ada Hindu ya, ada Buddha. Kita juga harus saling menghormati antar agama ya. Jadi hidup bergotong royong itu bisa menyatukan ya bangsa kita dalam persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini sila keberapa ya nak ya? Pinter semua menjawab. 3 Bu Guru, ya pinter, kalian sudah pinter semua. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga, Pancasila. Lambangnya siapa tahu? Iya, pohon beringin ya, pohon beringin. Jadi sila ketiga Pancasila bunyinya Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin ya. Pengamalan Pancasila sila ketiga tadi sudah disebutkan, yaitu contohnya gotong royong, kerja bakti bersama. Kita lanjut, bawah ada memahami kalimat penolakan. Halaman 169 yang bawah kita bahas mengenai kalimat penolakan ya dalam teks percakapan. Kamu simak ya. Ayo
kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Ya, ada seorang anak berkata seperti itu. Ayo, itu adalah kalimat ajakan. Ya, ayo, mari, nah, yuk. Ya. Kemudian anak satunya menjawab, tidak mau. Tidak mau. Ya, aku malas bekerja. Bakti itu melelahkan. Tidak mau. Aku malas bekerja bakti itu melelahkan. Nah, itu adalah contoh kalimat penolakan. Tetapi kalimat penolakan yang diucapkan anak itu belum betul, tidak sopan. Tidak mau ya. Jangan seperti itu. Sekarang kita lihat sebelahnya, gambar sebelahnya, contoh kalimat penolakan yang sopan, ya. Ayo, kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, anak satunya menjawab, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, itu ya. Contoh kalimat penolakan yang sopan, bahasanya yang halus ya, halus dan sopan. Jadi yang pertama tadi jangan dicontoh. Tidak mau bekerja bakti itu melelahkan ya, jangan seperti itu. Yang bagus adalah maaf, saya tidak bisa ikut kerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, itu contoh kalimat penolakan ya nak ya. Kita lanjut halaman 170. Halaman 170 ya, menceritakan pengalaman diri ya, pengalaman diri. Buat cerita sederhana tentang pengalamanmu mengajak teman bekerja bakti. Ya. Bacakan ceritamu di depan kelas dengan percaya diri. Karena situasi dan kondisi tidak bisa, maka kamu tulis saja di buku paket halaman 170 di kotak hijau yang bergaris ya. Di situ contoh kalian pernah ya tentang pengalamanmu mengajak temanmu bekerja bakti. Di rumah boleh, di sekolah waktu kelas 1 juga boleh ya. Kemudian kita lanjut halaman 170 yang bawah ya. Ayo berkreasi. Mengkreasikan bahan alam dalam sebuah karya ya. Kita membentuk sesuatu gambar, kemudian kita tempeli dengan bahan alam. Bahan alam itu daun kering, biji-bijian, ranting ya, boleh. Itu menjadi sebuah karya seni ya. Di halaman 70, halaman 170, Putu dan teman-teman menikmati kue yang disediakan pada kegiatan bergotong royong. Biasanya gotong royong di kampung, di rumah itu ada bapak-bapak, kemudian anak-anak membantu, bapak dan ibunya menyediakan makanan dan minuman. Nah, anak-anak ini ya menyediakan minuman ya. Ibu-ibu menyediakan minuman dan makanan, anak-anak menikmati makanan, bentuknya kue ya. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada bentuk bunga, ada kue bentuk hewan ya. Kemudian bentuk-bentuk kue itu ya bisa dijadikan untuk membuat kreasi dari sebuah karya ya, kreasi sebuah karya dari bahan alam. Kamu lihat di situ ada bentuk kupu dari biji-bijian, kemudian bentuk bunga dari biji-bijian ya. Kita lanjut halaman 171. Oh iya, terima kasih buat Fania yang sudah mengumpulkan bentuk kreasi dari bahan alam biji-bijian. Sudah Bu Eko terima, yang lain menyusul ya. Tidak usah keburu, nggak apa-apa, selonggarnya orang tua kalian ya. Pasti kalian kan tidak membuat sendiri, dibantu orang tua ya. Halaman 171, di situ ada beberapa soal cerita ya. Menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan cacah ya, penjumlahan dan pengurangan dalam soal cerita nomor 1 sampai dengan nomor 4 kamu jawab di garis kotak biru ya. Bisa kan? Nomor 1 misalnya, ibu membuat 115 kue lemper.
85 kue lapis, dan 75 kue donat. Nah, berapa jumlah kue seluruhnya? Ditanyakan jumlah, berarti diapakan? Ditambah, ya. 115 jawab begitu ya. 115 ditambah 85 ditambah 75 sama dengan kamu jumlah. Jelas ya caranya seperti itu? Enggak boleh langsung diisi, misalnya jumlahnya 300 kamu isi langsung 300, tidak boleh. Harus dengan cara, ya. Dari mana asalnya jumlah itu? Caranya bagaimana? Jawab sama dengan titik-titik ditambah titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik, ya. Bawahnya jadi jumlah kue seluruhnya ada. Nah, begitu ya. Menjawab soal cerita harus yang lengkap dengan cara, nggak boleh langsung. Jelas ya? Kita lanjut halaman 172. Nah, soalnya ada sampai 5 anak ternyata ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 soal cerita. Nah, ini PB4 selesai, kita lanjut PB5 ya. Tetapi refleksi di kotak coklat kamu jawab juga. Ya, di bawahnya ada longgar tempat untuk menjawab. Tidak usah memakai tempelan kertas ya. Kita lanjut PB5 halaman 173 ya. Di PB5 ini ya, sub 4 tema 1 PB5 kita belajar mengenai gerak lokomotor sudah sama Bu Emil ya. Yang kedua, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kalimat ajakan dalam penolakan ya. Kalimat ajakan dalam penolakan di PB4 tadi sudah. Gerak lokomotor sama Bu Emil, kita belajar mengenai pengamalan nilai Pancasila. Ya. Sekali lagi kita harus bersyukur atas karunia Tuhan yang sudah kita terima sampai detik ini ya. Apa Bu yang sudah kita terima? Yang sudah kita terima adalah kehidupan ya. Kesehatan, kesempatan belajar ya. Pintar semua. Kita lanjut. Nikmat sehat sangat diharapkan oleh semua orang. Jadi kita ini sebagai manusia harus hidup sehat ya. Nikmat sehat sudah kita terima dari Tuhan ya. Kita diberikan nikmat ya. Sehat harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Rasa syukur itu dapat kita sampaikan melalui doa dan olahraga ya. Berolahraga yang teratur juga wujud syukur kita atas kesehatan ya. Kita rajin berolahraga, hidup kita akan menjadi sehat. Beda loh ya yang nggak pernah olahraga, pasti ada sedikit pusing, capek atau apa. Kita pakai olahraga, kita akan menjadi sehat ya. Jadi kita bersyukur itu dengan doa dan berolahraga. Warga lingkungan rumah Dito berolahraga bersama. Mereka berkumpul di tempat terbuka. Warga tempat kalian tinggal pernah nggak olahraga bersama? Satu RT misalnya ya. Jalan sehat, satu RW dalam rangka hari peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Biasanya begitu ya, di kompleknya Bu Guru itu kalau 17 Agustus ada jalan sehat muter komplek, muter jalan-jalan di sekitar komplek ya, ada hadiahnya. Tetapi untuk tahun ini kita tidak bisa memperingati karena masa pandemi ya. Jadi buka halaman 174, di situ ada gerak lokomotor ya sama Bu Emil. Kemudian halaman 175 kamu lihat menyimak kalimat ajakan dan penolakan dalam teks percakapan ya. Dito, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Nah, kemudian Dito menjawab, maaf Putu, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga. Nah, itu jawaban atau kalimat penolakan yang halus. Maaf ya, harus pakai kata maaf Putu, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga. Kemudian Putu menjawab lagi, tidak apa-apa Dito, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Ya, Dito menjawab lagi,
Betul, Putu, aku akan pergi ke rumah paman dengan keluargaku, ya. Jadi alasannya Dito tidak ikut berolahraga bersama karena ingin atau mau pergi ke rumah paman bersama keluarga, ya. Kemudian Putu menjawab lagi, baiklah, selamat jalan dan selamat berlibur ya. Ya, terima kasih Putu. Nah, ini contoh kalimat ajakan dan kalimat penolakan yang sopan dan halus. Halus dan sopan, ya. Tidak boleh seperti contoh yang tadi, ya. Kita lanjut halaman 176. Menyelesaikan soal berdasarkan teks percakapan, ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks percakapan di atas? Putu atau Dito yang mengajak olahraga? Putu, pinter. Apa maksud ajakan tersebut? Supaya badan kita sehat, berolahraga bersama, ya. Siapakah yang menolak ajakan? Dito, pinter. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Karena akan pergi bersama keluarga ke rumah paman. 5. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan, ya. Yang diucapkan Dito, penolakannya bagaimana kamu tulis di nomor 5. Jelas ya? Pinter. Menyimak kalimat ajakan dan penolakan pada teks bacaan Putu di bawah ini, ya. Judulnya olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, Putu bertemu Dito. Putu mengajak Dito untuk berolahraga, namun Dito tidak bisa ikut. Nah, Dito akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama, ya. Nah, tugasnya sekarang membuat kalimat penolakan berdasarkan pengalaman diri, ya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai pengalaman yang ditulis Putu. Siapakah yang menolak ajakan Putu? Buatlah kalimat penolakan yang sebaiknya diucapkan teman Putu, ya. Dito tadi boleh. Contoh tadi yang sopan di halaman 175 kamu tulis lagi di halaman 177 di kotak hijau bergaris, ya. Kita lanjut menyelesaikan tugas tentang kalimat penolakan berdasarkan pengalaman diri, ya. Apakah kamu berolahraga bersama warga di sekitar rumahmu? Pernah apa tidak, ya? Kalau pernah, tulis pernah. Siapa saja yang mengikuti olahraga tersebut? Kamu tulis. Apakah kamu mengajak atau diajak temanmu? Tugas pengalamanmu kamu tulis di halaman 177 yang bawah kotak hijau, ya. Pengalamanmu sendiri. Kalau yang atas tadi pengalaman Putu dan Dito. Kalau yang di bawah halaman 177 itu pengalamanmu sendiri, ya. Kita lanjut halaman 178, ya. Memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di tema 1, sub 1 sampai dengan sub 4 ini sudah diajari mengenai nilai Pancasila, sila pertama sampai dengan sila yang ke-5, ya. Nah, di sini di halaman 178 kita mengulang kembali, ya. Memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dito menolak ajakan Putu dengan sopan. Sikap Dito dan Putu menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila yang sudah diterangkan Bu Guru, ya. Jadi
Sila ketiga Persatuan Indonesia ya, sesuai dengan contoh pengamalannya adalah menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat ya. Menulis contoh pengalaman Pancasila, pengamalan Pancasila ya, ditulis di kolom putih yang ada gambar pohon beringin, simbol sila ketiga ya. Itu kemudian menerapkan pengamalan sila Pancasila ya. Kamu isi, ada tabel halaman 178 dan 179 ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kamu beri tanda checklist. Oh, silang, maaf ya, beri tanda silang pada kolom yang tepat ya. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sama sila ketiga ya. Misalnya aktif melakukan siskamling bersama dengan warga lain. Nah, itu sesuai enggak? Siskamling itu apa anak-anak? Siapa bisa? Siskamling singkatan dari Sistem Keamanan Keliling. Biasanya yang mengikuti adalah bapak-bapak di malam hari. Siskamling ya, untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat ya. Itu sesuai apa tidak? Bersama-sama bapak-bapak kalau malam hari. Oh, sesuai Bu Guru. Iya, sesuai ya. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, itu kamu beri tanda silang. Kemudian nomor 2 sampai dengan nomor 5 juga kamu kerjakan ya. Kemudian halaman 179 menceritakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ceritakan pengalamanmu menerapkan nilai sila ketiga Pancasila di masyarakat. Apa pengalamanmu ya? Yaitu tadi ikut bekerja sama, ikut bergotong royong, ikut kerja bakti. Itu adalah contoh pengamalan Pancasila, sila ketiga di masyarakat. Sila yang pertama bagaimana? Karena ini nilai Pancasila seluruhnya. Ya, pertama menghormati agama lain, rajin beribadah. Yang kedua menolong teman, berbagi. Yang ketiga tadi gotong royong. Keempat musyawarah ya. Yang kelima tidak boleh pilih-pilih teman. Semua teman di masyarakat adalah sama ya. Kemudian yang terakhir refleksi, kamu jawab juga di bawahnya kotak coklat ya. Kita lanjut PB 6 ya, PB terakhir di sub 4. Coba anak-anakku sekalian, pengamalan sila-sila Pancasila ya. Pengamalan nilai Pancasila. Di PB 6 ini kita belajar mengenai operasi bilangan cacah. Yang kedua, pengamalan nilai-nilai sila Pancasila. Yang ketiga, kalimat ajakan dan penolakan ya. Operasi bilangan cacah yaitu penjumlahan dan pengurangan, baik secara pendek, secara panjang, ataupun dalam soal cerita ya. Sudah jelas, tapi hati-hati kalau menyimpan, meminjam dalam penjumlahan dan pengurangan harus hati-hati. Kemudian pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Kita lanjut, kita harus selalu bersyukur karena kita harus selalu menghormati orang lain. Hormatilah orang lain, maka kamu akan dihormati. Kalau kamu tidak pernah menghormati orang lain, pasti tidak akan dihormati orang lain. Jadi kita sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat harus saling menghormati ya. Walaupun berbeda suku, berbeda agama ya, kita harus tetap menghormati ya. Kalau kita selalu menghormati orang lain, kita akan juga selalu dihormati ya. Kita harus bersikap sopan dan bertutur kata yang baik ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manusia yang beriman dan bertakwa ya tentunya akan selalu menjaga sikap dan tutur kata ya. Jadi sikap kita sehari-hari, tutur kata kita sehari-hari harus sopan karena kita adalah umat beragama
agama. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan, ya. Kalau ada yang tidak baik itu adalah manusianya, bukan agamanya, ya. Jadi manusianya, anaknya, orangnya, ya, kalau tidak baik. Tapi semua agama mengajarkan kebaikan, ya. Apalagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai negara yang berbudi luhur, ya. Jadi gunakan tutur katamu selalu bersyukur dan mengucapkan kebaikan, ya. Tunjukkan sikap yang selalu melakukan hal-hal yang terpuji, ya. Itu adalah tanda-tanda manusia beriman dan bertakwa. Lanjut menyimak dongeng tentang kerukunan. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita selalu bertutur kata yang baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang permintaan seseorang? Nah, kita simak halaman 181 adalah kisah Bona si gajah, ya. Jadi di padang rumput yang luas itu hiduplah sekelompok gajah, ya. Ada gajah bernama Bona dan Boni. Sifat Bona itu sombong. Kalau sifat Boni itu baik hati, ya. Pada suatu hari kakeknya gajah itu, ya, ingin makan daun-daun segar, ya, buah-buah segar. Minta tolong kepada Bona, gajah Bona. Tapi gajah Bona menolak, ya. Karena gajah Bona itu badannya tinggi besar dan gajah Boni agak kesilan, ya. Ya karena tinggi besar, kakeknya minta tolong kepada Bona, tetapi Bona menolak, ya. Menolak. Tidak mau, Kek. Disuruh kakeknya tidak mau. Kalian kalau disuruh orang tua harus mau, tidak boleh menolak. Seandainya kita menolak, ya, kita harus memakai bahasa, kata, kalimat penolakan dengan baik dan sopan, ya. Jelas ya? Jadi akhirnya gajah Boni yang mengambilkan daun segar dan buah segar yang diminta kakeknya, ya. Padahal badan gajah Boni tidak besar, tetapi dia baik hati, ya, menuruti permintaan kakeknya, ya. Kemudian suatu hari gajah Bona itu jatuh terjepit. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat Bona kesulitan karena mereka menolong Bona. Akhirnya gajah Bona yang sombong sadar, ya, bahwa saling menolong itu antar teman itu penting. Jadi kita tidak boleh sombong. Suatu hari, ya, kita pasti butuh teman karena kita adalah makhluk sosial, ya, selalu membutuhkan orang lain, ya. Kita lanjut, itu adalah kisah gajah Bona dan gajah Boni, ya. Jadi kita contoh gajah Boni, ya. Tetapi akhirnya gajah Bona juga menyadari akan kesombongannya, ya. Lanjut halaman 181 yang bawah, mengidentifikasi isi dongeng. Setelah kamu baca, mendengar cerita dari Bu Guru, apa saja yang kamu ketahui tentang gajah Bona, ya. Cerita di atas itu apa saja, ya. Gajah Boni bagaimana, gajah Bona bagaimana, ya. Nanti kalau kita sudah bertemu, belajar bersama, bertemu muka, bisa kita maju satu-satu menceritakan mengenai cerita gajah Bona dan gajah Boni. Jelas ya, Nak? Kita lanjut halaman 182. Memberi contoh kalimat penolakan dalam cerita dongeng, ya. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Ya, kalimat penolakannya apa? Tidak mau, Kak? Nah, itu ya, tulis ya. Ada lagi bisa kamu cari. Lanjut, memberi contoh nilai sila Pancasila. Ya, tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Sila keempat apa saja, sila kelima apa saja, kamu tulis di dalam tabel. Sudah ada tabelnya, tinggal mengisi, ya. Kemudian kita lanjut.
Halaman 183. Memberi contoh nilai sila Pancasila. Hubungkan gambar pengamalan Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Di situ ada beberapa gambar 5 ya. Kemudian ada lambang kepala banteng dan padi kapas. Padi kapas sila ke-5, kepala banteng sila ke-4 ya. Kamu tarik garis yang sesuai di titik merah ya, di lingkaran merah kecil itu. Yang sesuai dengan sila ke-4 mana, gambar mana, yang sesuai sila ke-5 gambar mana. Jelas ya sayang. Lanjut halaman 184. Memberi contoh nilai Pancasila ya yang sesuai seperti tadi di halaman 182 ya. Itu sama sila ke-4 dan ke-5 di masyarakat kamu tulis. Sekarang kita lanjut dengan matematika. Matematika mengenai penjumlahan dan pengurangan. Kalian tugasnya adalah membuat soal cerita ya. Soal cerita sesuai dengan bilangan yang ada di kolom-kolom itu. Ada 4 kolom ya. Kamu buat soal cerita, pendek saja ceritanya ya, bilangannya sesuai yang sudah dituliskan di situ ya. Misalnya saya beri contoh nomor 1. Fadlan mempunyai 193 kelereng. Diberikan ayah 117 kelereng. Kemudian kelereng Fadlan diberikan adiknya 200. Nah, tinggal berapa kelereng Fadlan? Kamu jumlah dulu baru dikurangi. Kalau sudah selesai, sisa kelereng Fadlan ada titik-titik. Kerjakan ya, 1 sampai 4. Oke, terima kasih. Kita lanjut halaman 185. Ya, bersama kedua orang tuamu coba diskusikan pembiasaan hidup rukun dengan tetangga di lingkungan masyarakat. Bu Eko percaya kalian sudah melakukan ini bersama orang tua di rumah ya. Kemudian refleksi kamu kerjakan ya, 1 2 3 dan glosarium kamu baca, rangkuman kamu baca ya. Buka halaman 186, kita menginjak soal latihan akhir subtema 4. Kamu kerjakan ya semuanya ya sampai dengan halaman 191 kamu kerjakan. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, Bu Eko pesan kamu kerjakan juga ya, apa ini LKS ya, LKS tema 1 ya. Kamu kerjakan LKS tema 1 ya, subtema 4 ya. Itu semuanya kamu kerjakan ya. Nanti kalau sudah dikerjakan bisa dikumpulkan di sekolah, orang tua yang mengumpulkan ya. Ini tugas LKS ini sebenarnya saya terangkan besok ya, hari Kamis ya. Tetapi sebelum kami terangkan bisa kamu kerjakan karena sama isinya dengan di paket tema 1 sub 4 sama isinya. LKS dan paket isinya sama ya, cuman kalimat latihan-latihannya ada perbedaan sedikit, nggak apa-apa, tapi maksudnya sama. Jadi tugasmu mengerjakan subtema 4 latihan, juga mengisi subtema 4, PB 4 sampai dengan PB 6, dilanjut dengan LKS ya, LKS subtema 4. Pelan-pelan saja, nggak usah keburu-buru karena minggu ini kalian belajar ulangan ya. Ulangan subtema 23, besok Sabtu mengambil ulangan subtema 4 ya. Jelas ya anak-anak? Sampai di sini pelajaran tema dari Bu Eko. Lain waktu kita lanjutkan ya, minggu depan. Kalau tidak ada halangan, tadi nomor-nomor daring kalian udah Ibu minta, ganti dengan video call biar tidak bosan. Jadi kalian bisa langsung
berbicara ya sama Bu Guru. Jelas sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Dadah kelas 2E.